Ini yang dilakukan sekarang oleh para alim ulama. Kita tahan diri walaupun tidak sedikit yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh malah, ya. Bahkan ada yang sudah dibunuh. Komnas HAM tetap sudah memutuskan bahwa memang ada pelanggaran HAM dengan dibunuhnya 6 orang laskar. Ya, ini kenyataan yang terjadi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, budaya, cara-cara maksiat jahiliyahnya orang-orang sebelum kamu akan kamu ikuti. Maka bertanyalah Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud yang akan kami ikuti adalah Yahudi dan Nasrani? Nabi berkata, ya, benar. Nah, Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah, apakah Bapak Ibu tidak merasakan sesuatu yang ganjil zaman kita sekarang? Merasa tidak sesuatu yang ganjil? Kok terasa hidup makin lama makin gak jelas ya? Sekolah kayak gini nasibnya, moral anak-anak bangsa makin gak karu-karuan carut marutnya, politik makin lama makin jahat saja, betul tidak? Ekonomi hancur, kesehatan juga gak jelas, penyakit di mana-mana, virus sekarang muncul pula COVID-19 yang menghalangi segala banyak kebaikan terhalang. Tidakkah ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua? Ternyata ini sudah disebutkan Nabi dulu lebih 1400 tahun yang lalu. Di akhir zaman kata Rasulullah, kalian akan menyaksikan ada tahun-tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini pernah saya sampaikan dulu. Ustaz, ingat, saya dulu pernah sampaikan akan ada nanti di akhir zaman terjadi pada umatku tahun-tahun mereka terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh di akhir zaman. Ternyata yang maksud Nabi itu adalah zaman kita. Apa yang digambarkan Nabi dulu sekarang terjadi di zaman kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, asa ayyakuna qariba, sangat dekat sekali terjadinya kiamat ketika tanda-tanda itu sudah muncul. Perhatikan baik-baik. Kiamat. Kita tidak tahu kapan ini terjadinya. Allah saja yang Maha tahu. Ini adalah kiamat, hancur alam semesta ini. Nah, Nabi SAW bersabda, sebelum kiamat besar terjadi, sebelum seluruh alam semesta Allah hancurkan, terlebih dahulu umatku, yaitu umat Nabi Muhammad ini, Allah wafatkan dulu serentak, sehingga tidak tersisa satu saja umat Nabi yang masih hidup yang ada iman kepada Allah. Jarak antara umatku diwafatkan oleh Allah SWT serentak dengan terjadinya kiamat adalah 40 tahun saja. Jadi jaraknya ini adalah akhir keberadaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan akhir itu terjadi dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Ya, apa yang terjadi? Yaitu angin lembut. Angin ini berbau wangi dan sejuk. Angin lembut berbau wangi dan sejuk. Bau wanginya adalah wangi kesturi kata Nabi. Sumber angin ini adalah dari negeri Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapa saja umatku yang ada iman dalam dadanya, walaupun imannya cuma seujung kuku, dan umatku itu walaupun ada di puncak gunung, ada di pulau, ada di gua, ada di lembah, di mana saja dia berada, pasti angin lembut yang sejuk berbau wangi kesturi ini akan sampai kepada orang itu. Saat dia tersentuh oleh angin lembut itu, terhirup olehnya angin lembut itu, saat itu di tempat itu juga dia langsung meninggal dunia. Serentak seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya dari umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Ini adalah peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Ya, angin lembut, kematian. Dari mana sumbernya tadi? Dari Yaman. Ya, berbau wangi kesturi. Serentak mati seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya. Maka setelah itu kata Nabi, satu atau dua generasi, di hadis lain 40 tahun kemudian barulah kiamat besar. Gitu ya. Nah, ini saya sebut dengan peristiwa finish. Finish apa? Berakhirnya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau
Startnya di sini. Startnya adalah Nabi diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Nah, Nabi bersabda, sejak aku diutus sampai seluruh umatku serentak Allah wafatkan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh ya, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase sejarah yang pertama, fase an-nubuwah yang pertama, di mana yang memimpin umat Islam langsung Nabi Muhammad SAW. Ini lamanya 23 tahun. Kemudian Nabi berkata, setelah beliau wafat, berakhirlah fase pertama, masuk fase kedua. Fase kedua, umat Islam adalah dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi dengan sistem kekhalifahan. Khilafah ala minhajin nubuwah. Dan ini lamanya 30 tahun kata Nabi. Selesai 30 tahun, kemudian langsung masuk fase yang ketiga. Fase yang ketiga, ini yang paling panjang, dan ini lamanya 1227 tahun. Fase ketiga ini adalah fase di mana umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan-kerajaan. Nah, di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah. Pada dinasti Bani Utsmaniyah runtuhlah fase ketiga, yaitu dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924 ya. Fase ini kita telah berakhir. Sekarang kita berada pada fase yang terberat, fase yang tergelap ya. Di fase ini umat Islam diuji sejadi-jadinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Umat Islam tidak dilindungi oleh apapun pemerintahan. Kalau ini pemerintahan Islam, Nabi memimpin. Yang kedua kepada khalifah, yang ketiga khalifah dengan sistem kerajaan. Yang keempat, tidak ada pemerintahan Islam di dunia dengan standar internasional, tidak ada. Pada masa ini raja-raja dan penguasa-penguasa yang berkuasa memimpin dengan cara yang kejam, keras, tangan besi, sehingga Nabi mengatakan mulkan jabariyat atau mulukan jabariyah, fase kediktatoran. Pada masa ini umat Islam dan Islam betul-betul ditindas, dizalimi di mana-mana. Betul apa tidak? Betul. Terasa apa tidak? Terasa. Dan ini di seluruh dunia. Dan ini dia fasenya. Dan sekarang kita sedang berada di penghujung fase keempat. Sebentar lagi insyaallah taala. Nah, di penghujung fase keempat ini terjadilah 4 tanda besar kiamat. 1, 2, 3, 4 ya. Fase tanda besar kiamat yang pertama yaitu terjadinya dukhan. Dukhan ini adalah asap tebal yang menyelimuti bumi dan bumi gelap segelap-gelapnya selama 40 hari 40 malam. Di hadis yang lain Nabi mengatakan terjadinya dukhan akibat ada hantaman meteor yang menabrak bumi. Jadi hantaman meteor dulu. Meteor menabrak bumi dan meteor ini yang menimbulkan dukhan. Ya, 40 hari 40 lama bumi gelap gulita, tidak ada satu cahaya matahari pun yang masuk. Setelah selesai dukhan, bumi kembali terang, manusia mulai di puncak kesusahan hidup. Cuaca berubah ekstrim. Kemarau terjadi di mana-mana, panas luar biasa, kelaparan akhirnya tidak bisa diselamatkan, ya. Setelah dukhan, muncullah manusia yang paling berbahaya sepanjang bumi ini ada, yaitu Dajjal. Ini manusia ya, seorang laki-laki dari keturunan Nabi Adam. Nabi menyebutkan ciri-cirinya dan sifatnya. Kemunculannya adalah fitnah terbesar bagi manusia di muka bumi. Kenapa demikian? Karena dia akan mengklaim dan mengaku dirinya adalah Tuhan. 2/3 manusia di bumi percaya Dajjal adalah Tuhan dan mereka sujud menyembah Dajjal. Sementara dari umatku, 1/3 dari umatku nanti akan kafir kepada Allah, murtad, dan dia sujud menyembah Dajjal. Dajjal ini tidak lama, dia akan mati. Siapa yang membunuhnya? Ada yang sanggup membunuhnya? Ada. Siapa? Inilah dia tanda besar kiamat yang ketiga, Isa alaihissalam. Nabi Isa Allah turunkan dan nanti dia turun membunuh Dajjal. Jarak antara Dajjal ke Nabi Isa adalah 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Ya, setelah Dajjal dibunuh, Nabi Isa belum bisa tenang. Kenapa? Langsung menghadapi kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Ini tanda besar kiamat yang keempat. Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj inilah, ya, Ya'juj dan Ma'juj inilah yang Allah berfirman, "Hai Isa, hari ini Ya'juj Ma'juj lepas, tidak ada yang sanggup melawannya. Lari kamu."
bawa orang-orang beriman bersama kamu, larilah ke gunung Tursina. Singkatnya, Nabi Isa berdoa di atas gunung Tursina untuk kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj, mati. Habisnya Ya'juj Ma'juj, berakhirlah fase keempat. Ya, berakhir fase keempat. Masuklah kita fase yang kelima. Fase yang kelima, ini singkat saja ya. Fase kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Ini adalah masa-masa yang maha aman di muka bumi. Pada masa ini tidak ada satupun bencana alam apapun, tidak ada kejahatan, tidak ada para penjahat, tidak ada perang, tidak ada kelaparan, tidak ada penyakit. Hidup di dunia bagaikan dalam surga, bahkan tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin. Semua kekayaan yang ada dalam perbumi muncul dengan Allah izinkan, Allah perintahkan, muncullah kamu. Maka orang mengambil emas tidak perlu pakai nambang-nambang lagi. Ya, orang akan mengambil kekayaan yang ada di muka bumi dengan penuh kenikmatan, tidak takut lagi digarong, tidak takut lagi ditipu. Penjara-penjara menjadi sepi dan kosong. Rumah-rumah sakit tidak ada lagi peminatnya karena orang sehat semua, dan tidak ada dua orang manusia pun berkelahi. Pada fase ini, fase yang Allah umumkan dalam Al-Quran. Ini bukan khayalan ya. Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Fase kelima, fase yang paling indah. Nah, orang-orang yang tidak berilmu malah takut dengan khilafah Islamiyah, tegaknya khalifah Islamiyah. Apa yang ditakutkan? Inilah fase yang paling indah. Dan ini pasti terjadi. Mereka takut, nggak takut, pasti terjadi. Pada intinya, wahai hamba Allah, Nabi bersabda, di akhir zaman negeri Syam akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya, negeri Syam itu apa? Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Hari ini 4 negeri ini hancur. Hancur. Dan Nabi bersabda, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau negeri Syam, penduduk Syam telah diporak-porandakan, dihancur leburkan, fala khaira fikum. Kamu yang ada di muka bumi, di negara manapun kamu berada, tidak akan menyaksikan lagi di bumi ini ada kebaikan. Selain malaikat, makin bertambah waktu, makin bertambah berat keadaan hidup di dunia. Coba saja lihat. Seperti yang saya katakan tadi, kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi kesehatan, kondisi moral dan semuanya makin lama makin morat-marit, makin lama makin kacau balau, makin lama makin gak jelas. Kezaliman juga makin jadi-jadi. Betul tidak? Fala khaira fikum. Perintah Nabi adalah, bila kamu sudah menyaksikan negeri Syam penuh dengan huru-hara dan fitnah, fadiru bil a'mal fitanan. Saatnya kamu harus saling berpacu dan berlomba memperbanyak amal-amal soleh. Sebab apa? Ternyata di masa-masa ini Rasulullah bersabda, orang yang mampu bertahan pada masa-masa ini adalah orang yang beriman plus amal solehnya banyak. Ya, amal solehnya banyak. Ini Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Ini firman Allah, orang yang mampu bertahan adalah orang yang imannya kuat, amal solehnya banyak. Maka Nabi berkata, kalau negeri Syam sudah diobrak-abrik, diporak-porandakan, badiru bil a'mal, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. 11 Maret, sejak bulan Maret 2011, Suriah hancur-hancuran dibuat oleh presidennya, Bashar Assad Al-Mal'un, di mana beliau membantai rakyatnya sendiri, di mana beliau menghancurkan masjid-masjid, membinasakan sekolah-sekolah, meratakan rumah-rumah sakit, menutup pasar-pasar, dan menghabisi semua pertanian dan peternakan. Dan sekarang jutaan rakyatnya, ya, dari Ahlus Sunnah Jemaah terpaksa harus mengungsi. Tidak sedikit yang mereka nyawa mati di tangan Bashar al-Assad. Na'udzubillah. Saat itu kata Nabi, kamu yang ada di muka bumi, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Saatnya sekarang ini, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Isbiru. Senjata kamu pada masa itu bukan perang melawan pemerintah kamu, bukan. Kita bukan mau perang melawan pemerintah, tidak. Bukan kita mau lakukan revolusi, bukan. Tetapi senjata kita di akhir zaman adalah isbiru, bersabarlah kamu. Ini saatnya kita bersabar. Seperti bersabarnya Nabi Muhammad dan para sahabat di waktu masih tinggal di Mekah. Disiksa Bilal di depan mata, disiksa Ammar bin Yasir di depan mata. Tetapi Nabi Muhammad menahan diri. Ini yang dilakukan sekarang oleh para alim ulama. Kita tahan diri walaupun tidak sedikit yang disiksa, bahkan ada yang dibunuh malah, ya. Bahkan ada yang sudah dibunuh. Komnas HAM tetap sudah memutuskan bahwa memang ada pelanggaran HAM dengan dibunuhnya 6 orang laskar
Ya, ini kenyataan yang terjadi sekarang. Nah, kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan? Isbiru. Kamu bersabarlah. Senjata kita cuma pada masa ini adalah sabar. Sabar dalam artian tetap komitmen dalam ibadah wajib dan sunnah. Walaupun banyak kesibukan, walaupun banyak cobaan, ujian, tantangan, tetap kita sabar dalam beribadah. Itu yang dimaksud dengan sabar. Tetap sabar untuk jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa. Walaupun dalam keadaan sempit, walaupun dalam keadaan terbuka peluang untuk menerima sogokan atau untuk melakukan korupsi, terbuka peluang untuk melakukan dosa, kita bersabar, kita tahan diri kita untuk tidak jatuh dalam dosa. Itu yang disebut dengan sabar. Sebagaimana kita tetap sabar bersama para alim ulama, kita bersabar bersama para dai-dai, bersabar dengan para kiai-kiai, dengan para habib-habib yang lurus. Kita bersabar untuk tetap menegakkan amr bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Itu yang disebut dengan sabar itu. Isbiru, bersabarlah kamu. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Kamu wajib bersabar pada hari-hari di mana kamu sudah menyaksikan pada masa itu, kata Nabi. Kondisi kamu bukannya makin lama makin baik, tapi makin berat. Makin banyak ujian, makin banyak tekanan, makin hebat fitnah, makin kuat kezaliman. Pada masa-masa itu, kamu semua yang ada di muka bumi, isbiru, bersabarlah kamu. Itu perintah Rasulullah. Bersabarlah kamu. Ini saatnya kita bersabar. Sholat 5 waktu, kerjakan di dalam keadaan sabar. Ke masjid, jangan di rumah. Apalagi sholatnya di kebun, sholatnya di para. Kejar masjid, kejar masjid. Bersabarlah kita untuk melakukan itu terus. Sholat 5 waktu ke masjid. Bersabarlah kita untuk melaksanakan amal-amal sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah. Bersabarlah kita untuk bisa menahan hawa nafsu, untuk bisa tetap istiqomah dan tidak tergiur oleh maksiat, walaupun maksiat saat itu sedang terbuka pintunya di depan mata kita. Sabar, katakan tidak. Bersabarlah kita untuk tetap membersamai para ulama-ulama kita. Isbiru, bersabarlah kamu. Apa arti sabar? Bertahan. Itu arti sabar. Arti sabar adalah bertahan. Bertahan tetap jujur, bertahan tetap amanah, bertahan tetap istiqomah, bertahan tetap soleh, bertahan tetap berakhlak mulia. Walaupun kita melihat berbagai macam kejahatan ditujukan kepada kita, bersabar untuk tidak lepas kendali. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.